Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Inspirasi Syariah yang berbahagia, pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, marilah kita senantiasa menengadahkan tangan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah ketika kita tidak lagi percaya, ketika kita tidak lagi mau diatur dengan Al-Qur'an. Dan inilah satu hal yang kemudian telah Rasulullah risaukan sejak dahulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kerisauan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulu ya Rabbi inni tahadu hadal Qur'ana mahzuran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kelak nanti umatku akan mengacuhkan Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengacuhkan Al-Quran atau mahzuron tidak lain adalah seseorang yang kemudian memutus apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran yang seharusnya menjadi bagian daripada hidupnya, bagian daripada ketika dia hidup berumah tangga, bagian daripada mereka hidup bermasyarakat, bagian daripada mereka hidup di dalam berbangsa dan bernegara, tapi kemudian dia memutus apa yang kemudian seharusnya Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan inilah sesungguhnya yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat fenomena yang ada sekarang ini, bagaimana banyak orang yang kemudian menyalahkan Al-Quran ketika kondisi dan keadaan sekarang ini tidak menjadi baik. Bagaimana kemudian sebagian orang merendahkan Al-Quran dan seolah-olah Al-Quran ini adalah sesuatu yang kemudian tidak pada zamannya, ya, tidak pada zaman yang sekarang ini. Artinya Al-Quran itu hanya untuk masa lalu saja. Demikian juga ada yang kemudian berusaha untuk merubah Al-Quran. Sebagaimana kemudian mereka membuat tafsir-tafsir baru terhadap Al-Quran. Dan intinya semua yang mereka lakukan itu tidak lain adalah dalam rangka untuk acuh terhadap Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa serangan kepada Al-Quran. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, apalagi kita saat ini ada di bulan suci Ramadan, sudah selayaknya kita tidak boleh diam ketika Al-Quranul Karim dihina, ketika Al-Quranul Karim direndahkan, ketika Al-Quranul Karim dicampakkan syariat-syariat yang ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini memompa semangat kita, giroh kita untuk kemudian kita membela Al-Quran, untuk kita kemudian berusaha untuk menerapkan Al-Quran secara sempurna, secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua dan memberikan jalan terbaik buat kita. Tetap kita ada di dalam jalan Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.